lagi bersama saya, Satria Muhammad Alif, Salam GG. Ini adalah pertemuan geodesi geometrik ke-10 bagian pertama, terkait sistem proyeksi Mercator. Setelah sebelumnya kita sudah membahas sistem proyeksi, matematika proyeksi, dan aspek-aspek dalam proyeksi, kita mulai ke jenis proyeksi yang umum digunakan di Indonesia, yaitu sistem proyeksi Mercator. Dan di sini akan ada 4 pembahasan di pertemuan ke-10 ini. Yang pertama ada proyeksi Mercator, koordinat Mercator, bidang isometrik, dan terakhir distorsi pada Mercator. Untuk bagian pertama, kita akan membahas mengenai proyeksi Mercator dan koordinat Mercator. Mungkin di kuliah lain sudah bagian dibahas terkait proyeksi Mercator di sini, terkait konsep dasarnya bahwa proyeksi Mercator itu bidang proyeksinya berbentuk silinder yang normal, yang tegak ya. Lalu bidang silindernya itu menyinggung dengan si model bumi elipsoid, model buminya, model bumi bolanya, atau isometrik, dan konform. Artinya apa? Kalau ketika konform, bentuk di bidang proyeksi atau bidang peta sama dengan di bidang bolanya atau bidang isometriknya. Bentuknya sama. Tapi luas dan jaraknya berbeda. Ini saya ulangi berkali-kali bahwa luas dan jaraknya berbeda di antara proyeksi dengan ketika di model buminya. Artinya kita tidak bisa menghitung luas dengan tepat jika menggunakan proyeksi Mercator. Ya, seperti itu. Lalu menyinggungnya di daerah ekuator, minggu lalu sempat saya bahas juga. Menyinggungnya di daerah ekuator, artinya di ekuator itu distorsinya paling minimum, dan yang distorsinya paling besar adalah yang jauh dari ekuator, yaitu daerah kutub. Bisa dilihat bahwa di daerah kutub distorsinya besar. Bisa dilihat di peta dunia di sini bahwa di kutub utara, yang contoh paling sederhana ada Pulau Greenland di sini yang terletak di dekat kutub utara, dan benua Antartika di kutub selatan, luasnya benar-benar terlihat sangat luas, terlihat sangat besar, padahal sebenarnya tidak sebesar ini kalau kita lihat di bumi, model buminya. Kalau di sini kelihatan Antartika yang ada di kutub selatan dengan Australia tidak jauh berbeda luasnya. Sedangkan kalau yang di bidang proyeksi terlihat sangat ekstrim perbedaan antara Australia dan Antartika. Hal ini karena Antartika terletak di daerah kutub yang jauh dari bidang dari persinggungan antara bidang proyeksi dengan model bumi. Lalu ini ciri-ciri yang lain dari proyeksi Mercator, mempresentasikan garis yang mempunyai azimut konstan pada peta. Artinya dimanapun arah utara selalu ke atas. Bisa dilihat di sini kalau dilihat garis meridiannya semuanya sejajar, selalu mengarah ke arah atas di sini. Di mana aslinya bertemu di kutub ya, karena konvergen ke arah kutub. Lalu tidak ada perubahan skala pada garis ekuator karena menyinggung di ekuator. Lalu titik 0 sumbu Y dari sistem koordinat terletak pada garis ekuator. Jadi nanti ketika kita bicara koordinat, 0-nya di mana, untuk sumbu Y-nya berada di Mercator, titik 0-nya. Jadi kalau misalnya di lintang utara nilai koordinat Mercatornya positif, di lintang selatan koordinat Mercatornya negatif. Kalau untuk sumbu X-nya pendefinisiannya nanti akan tergantung dari pendefinisi yang mendefinisikannya ya. Seperti halnya toposentrik, titik 0 tergantung siapa yang mendefinisikan, dan harus dijelaskan bahwa kalau toposentrik di mana titik 0-nya, kalau di sini harus jelas titik 0 sumbu X-nya di mana ketika mendefinisikan koordinat Mercator. Lalu di sini banyak digunakan untuk peta laut ya, jadi untuk peta navigasi, untuk pelayaran, banyak menggunakan Mercator, karena proyeksi Mercator ini bisa digunakan langsung ke seluruh dunia, tidak ada zona-zona. Nanti kita lihat di mungkin pertemuan minggu depan dan selanjutnya ada transfer Mercator. Untuk transfer Mercator, satu dunia tidak bisa digambarkan dalam satu peta, harus dibagi zona. Sedangkan Mercator bisa dibagi dalam satu zona. Ya, tidak ada zona-zona, jadi satu bumi itu bisa dibuat dalam satu peta dan tidak ada penzonaan. Jadi ketika berlayar menggunakan peta ini, dan arahnya tetap. Sehingga kalau ketika berlayar di laut, kita bisa menentukan arah dari peta. Misalnya arahnya mau ke pulau X, arahnya 30 derajat dari utara,
kita gambarkan, kita di lapangan juga sekitar 30 derajat dari utara, tidak ada distorsi. Tapi untuk jarak dan luas terdistorsi, jadi jangan menghitung luas tanah dengan proyeksi Mercator, atau menghitung jarak terdekat dengan proyeksi Mercator. Oke, dari penjelasan yang sudah dibahas, tentu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, silakan isi di tautan yang sudah diberikan atau isi di kolom komentar mengenai jawaban sini. Jelaskan kelebihan dan kekurangan sistem proyeksi Mercator. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan bidang isometrik ya, penjelasan selanjutnya. Bagaimana menghitung koordinat Mercator. Jadi ketika kita mau bicara koordinat Mercator, kita harus mengkonversi dari namanya koordinat di elipsoid, yang sudah sangat familiar adalah lintang dan bujur. Ingat kalau lintang dan elipsoid ada lintang bujuran tinggi, di sini tingginya tidak dipakai sama sekali. Ya, artinya kalau selama lintang dan bujurnya sama, koordinat Mercatornya pasti sama. Mau berapapun tingginya, mau tingginya mungkin di permukaan tanah di permukaan tanah 0 meter, atau misalnya di atas gedung 100 meter, atau di satelit sampai jutaan meter, itu selama lintang bujurnya sama, di peta akan digambarkan dalam koordinat Mercator yang sama. Jadi ketika membuat proses pengubahan dari koordinat geodetik ke koordinat peta, seperti dijelaskan sebelumnya, akan melalui bidang perantara, yaitu bola atau bidang isometrik. Ya, jadi proses itu namanya reduksi dari elipsoid ke bola. Jadi kalau elipsoid ada lintang geodetik dan bujur geodetik, kalau di bola atau bidang isometrik ada lintang isometrik dan bujur isometrik. Dan di peta nanti ada X Mercator dan Y Mercator. Lalu yang perlu diingat di sini adalah untuk nilai bujurnya tidak ada perubahan. Jadi bujur geodetik sama dengan bujur isometrik. Ya, karena penggepengannya ke arah atas bawah, bukan kiri kanan. Di mana atas bawah itu pengaruhnya ke lintang. Jika ingat definisi lintang, yaitu sudut antara bidang ekuator dengan bidang normal. Ya. Jadi bujur geodetik dan bujur isometrik itu nilainya sama. Yang beda adalah lintang geodetik ke lintang isometrik. Itu akan yang dibahas setelah ini. Ya, lebih mudah melakukan proyeksi dari bola ke bidang datar, ya. Dibanding dari elipsoid langsung ke bidang datar itu sangat sulit. Cenderung tidak praktis jadinya. Jadi secara matematis untuk membuat koordinat Mercator itu dari koordinat isometrik. Lintang isometrik dan bujur isometrik. Di mana bujur isometrik nilainya sama dengan bujur geodetik. Ya, jadi kita fokus di sini. Jadi yang berubah adalah lintangnya tidak sama nilainya. Ya mungkin kecuali di ekuator, ya. Di ekuator lintang 0 di elipsoid dengan lintang 0 di bola itu sama, tapi semakin ke atas tuh berbeda. Ya, kalau bujurnya selalu sama. Dan ini cara konversi dari elipsoid ke bidang isometrik sendiri. Di sini ada untuk lintang isometrik simbolnya Q, lintang geodetik simbolnya P. Ini ingat ya, P ini adalah lintang, bukan sudut miring. Ya, ini pelajaran sangat berharga bahwa sini adalah lintang geodetik di sini. Dan untuk menghitung lintang isometrik hanya memerlukan, kalau dilihat di sini hanya membutuhkan lintang geodetik dan tentu saja parameter dari elipsoidnya. Ya, konstanta dari elipsoidnya. Jadi elipsoid apapun yang digunakan nilai E-nya sama. E di sini bukan eksentrisitas tapi akar dari eksentrisitas. Karena eksentrisitas itu simbolnya E kuadrat. Berarti di sini nilai eksentrisitasnya diakarkan sehingga didapat nilai E-nya. Lalu diperlukan lintang di sini. Ya, lalu didapatkan lintang isometrik. Ini caranya praktis, artinya satu jalur, tidak ada iterasi untuk proses dari lintang geodetik ke lintang isometrik. Nah, ini kebalikannya kalau mengubah dari lintang isometrik ke lintang geodetik. Jadi ini dibalik ya, ketika kita ingin menghitung lintang geodetik dari koordinat peta. Jadi koordinat peta kita bisa dapatkan isometriknya, berapa sih lintang geodetiknya. Ya, di sini ada proses iterasi. Ingat konsep iterasi di materi kelima, ya, materi kelima, bahwa di sini yang menjadi parameter kunci adalah nilai K dan P atau lintang. Ya. Dan di sini yang dijadikan 0 adalah yang pertama adalah nilai K. Jadi ketika K-nya 0, kita bisa menghitung nilai lintang. Ya. Karena untuk mencari lintang hanya memerlukan nilai Q. Mencari lintang geodetik hanya memerlukan lintang isometrik. Karena K-nya dianggap 0. Ketika sudah dapat nilai lintang,
dimasukkan ke persamaan ini, ya, nilai lintangnya, lalu mendapatkan nilai K. Ketika sudah dapat nilai K, kita bisa masukkan ke persamaan ini, sehingga dapat nilai lintang. Begitu terus prosesnya, terus-menerus. Jadi interaksi, tapi prosesnya lebih singkat dibanding dari geosentrik ke geodetik ya, karena ini interaksi hanya berkutat di dua persamaan. Pertama K-nya dianggap 0, dapat lintang, lintangnya digunakan untuk mendapat K, dapatkan K, K-nya digunakan untuk mendapatkan lintang, dan seterusnya, sampai nilainya mendekati sama. Oke, di sini akhir dari pertemuan ke 10 bagian pertama ya. Di sini ada pertanyaan, silakan isi di tautan yang sudah disediakan atau di kolom komentar. Jelaskan perbedaan nilai lintang isometrik dan lintang geodetik. Bedanya seperti apa? Ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat juga kalau kalian mau mencoba dari lintang 0 sampai 90, nanti akan ketemu di lintang berapa saja yang nilai lintang isometrik dan lintang geodetiknya sama. Oke, sekian. Nanti kita ketemu lagi di bagian kedua.